Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya teman-teman di channel Math Solution. Dalam pembahasan video saya kali ini ya, itu yang berkaitan dengan soal tes CPNS atau tes P3K ya, dimana tesnya tinggal sebentar lagi teman-teman ya. Dan saya bahas di sini adalah lebih khusus ke tes TIU ya, itu tes ujian numerik teman-teman. Ya, di sini saya akan membahas 5 soal ya yang berkaitan dengan tes numeriknya. Dan ini lanjutan dari soal sebelumnya teman-teman ya. Oke, ini bunyi soalnya. Dan nomornya sekarang adalah nomor 16. Untuk nomor sebelumnya bisa teman-teman cek di deskripsi video saya atau silahkan juga cek di channel YouTube saya. Oke, langsung saja saya bahas. Jika 5 kurang dari X kurang dari 8 dan min 5 kurang dari Y kurang dari 4, maka X tambah Y yang tidak termasuk adalah. Oke, jadi yang tidak termasuk ya, saya akan cek nih. Untuk mendapatkan nilai X-nya, ya, jadi dari 5 sampai 8, jadi ada 3 ya. Yaitu 6, 7, berarti ada 2 ya. Oke, 6 dan 7. Sedangkan Y-nya, ya, oke, mulai dari min 4 ya. Min 4, kemudian min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Nah, sekarang pertanyaannya adalah X tambah Y yang tidak termasuk. Nah, kalau X ditambah Y yang tidak termasuk, saya uji saja di opsinya gitu teman-teman ya. Nah, sekarang min 4. Kalau min 4 itu ada nggak yang menghasilkan di X tambah Y-nya? Kita cek. Oke, 6 ini kan 2 nih selisihnya. Ini kan 3 nih, ya 3 ya. Ini 4. 4 ya, jadi tidak ada ya yang tidak termasuk. Berarti kemungkinan bisa jawabannya alfa nih. Oke, sekarang kita B. Nah, kita coba B ya. B-nya itu 0. Kita cek. Di sini kan min 4 ya, 0 ya. Kalau 0 ditambah 6 itu kan 6 ya, jadi nggak ada di sini ya. Oke, bisa saja juga B ya, tidak termasuk ini juga ya. B juga. Kalau C, saya cek di sini C itu kan 4. Kalau dia 4, bisa saja 7 tambah min 3. Kalau 7 tambah min 3 kan 4, berarti ini termasuk. Oke. Kalau yang D 8, itu kan 7 tambah 1. Oke, masuk 11. Itu 7 ditambah, nggak ada ya. Oke, berarti jawabannya bisa juga E. Oke, karena di sini opsinya ada 3 teman-teman, artinya bisa saja jawabannya tepat. Mungkin soal yang tidak dapat ditentukan sebenarnya mungkin di sini ya. Mungkin opsinya yang salah. Nah, bagaimana kalau misalnya kita gunakan cara yang lain, yaitu caranya gini. 5 kurang dari X kurang dari 8. Kemudian saya ambil lagi min 5 kurang dari Y kurang dari 4. Nah, saya tambah nih. Ini kan 0 ya. 0 kurang dari X tambah Y kurang dari 8 tambah 4, 12. Nah, kalau kita cek dan lihat berdasarkan di sini teman-teman, kayaknya yang mungkin yang memenuhi itu mulai dari 1 sampainya 11. Itu yang terpenuhi ya. 1 sampai 11 yang terpenuhi. Tapi kan berdasarkan dari sini, ternyata 11 itu terpenuhi, tidak masuk ya. Nah, padahal di sini kalau kita tes, X tambahnya Y-nya adalah termasuk. Nah, langkah mana yang seharusnya kita pakai? Langkah yang ini teman-teman ya. Jadi ini adalah langkah yang salah. Jadi untuk kejelasannya soal ini adalah tidak dapat ditentukan. Ya, jawabannya tidak dapat ditentukan ya. Biasanya sih ada opsi di E itu ya, tidak dapat ditentukan. Oke, jadi jawabannya 16 adalah tidak dapat ditentukan. Oke, saya lanjut nomor 17. Jika min 4 kurang dari X kurang dari 10 dan 3 kurang dari Y kurang dari 13, maka X kali Y. Nah, kebetulan soal ini berkaitan dengan nomor 16. Langkahnya yang kita pakai adalah langkah seperti ini. Kenapa? Karena tidak ditentukan nilai X dan nilai Y.
kalau ditentukan seperti ini, nilai X tambah Y, nilai X kali Y ada nilainya, maka kita pakai cara ini teman-teman. Nah, kalau cara yang ini adalah caranya kita kali aja seperti langkah ini, yaitu min 4 kurang dari X kurang dari 10. Nah, yang ini 3 kurang dari Y kurang dari 13. Nah, sekarang saya kali nih. Min 4 kali 3 itu min 12. Ya, kurang dari X kali Y-nya ya X kali Y. Gitu ya. Sedangkan ini kalau saya kali 13 kali dengan 10 kali 13, hasilnya sini 12 ya. Bukan 13, mungkin maaf salah ketik. Ya, 10 kali 12 itu 120. Nah, jawabannya ini yang tepat adalah delta. Oke. Saya kira tidak terlalu rumit ya, teman-teman. Semoga bisa dipahami ya kalau dapat soal seperti ini. Nah, langsung lanjut lagi. Saya bahas nomor 18. Oke, nomor 18. Jika X sama dengan 55 pangkat 2 dan Y sama dengan 22 pangkat 5, maka, nah, bagaimana caranya kalau seperti ini? Sekarang kita cek nih. Untuk yang X katanya 55 pangkat 2. Berarti kan 55 kali 55 ya. Oke, bisa nggak kita buat begini? 55 pangkat 2 itu bisa juga kita tulis 55 ya kali 55. Terus yang Y-nya 22 pangkat 5. Berarti ya 22 ada 5 kali. 22 kali lagi 22 kali lagi 22 kali lagi 22. Oke. Kalau digitnya ini teman-teman, kita cek digitnya bisa juga sih. Ya. Digitnya ini teman-teman itu ada 4 ya. Kenapa? Karena kalau kita kali aja nih 55 kali 55 ya, ini kan termasuk mudah juga sih kalau kita hitung. Kita kali aja 55 kali 55 25, 5 simpan 2, atau perhitungan cepatnya dia itu adalah 55 kali 5 25 ya. Terus saya tambahkan 1 di sini jadi 6 yang ini. 6 kali 5 30. Itu trik cepat perkalian 5. Yang ekornya 5 teman-teman. Nah, ternyata di sini adalah 3025. Nah, sedangkan yang ini 22 kali 22 kali 22 itu sekitar 1 jutaan teman-teman ya. 1 jutaan atau sekitar 2 jutaan ini. Nah, ternyata kalau kita lihat Y-nya yang lebih besar. Jawabannya adalah alfa. Oke teman-teman ya. Nomor 19. Hasil dari 3/8 kali 20% kali akar 0,16. Oke, kita coba jalankannya. 3/8 kali 20% berarti 20/100. Oke, kali akar ya 0,16, 0,16. Ini kan bisa ditulis 16/100 ya. Oke, saya ubah saja 16/100. Oke, 16/100. Nah, ini bisa coret nolnya. Kemudian 2 dengan 8 sisa 4. Berarti 3/4 kali. Ini sisa 1/10 kali. Ini akar 16 itu 4. Jadi kalau akar seperti ini teman-teman, tersendiri di atas, tersendiri di bawah. Berarti akar 4/10. Nah, kalau kita kali lagi lihat, 4 bisa coret. 3 per hasilnya adalah 3/100. Nah, 3/100 itu sama dengan 0,03. Jawabannya C. Ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, sekarang nomor terakhir ya, nomor 20. Kita cek. Ya, hasil dari 2/3 pangkat 3. Pangkat 2 ya. Oke, 2/3 pangkat 2
kali 0, akar 0,81. Ya, saya ulangi. Ya, kali 0, akar 0,81. Ini kan 81/10 ya. Oke. Kalau dia ini teman-teman tersendiri kalinya yang di atas berarti 4 per tersendiri kalinya yang di bawah yaitu 3/2 berarti 9 dikali. Nah, ini tersendiri nih akar 81/100 ya. Ya 0,81. Nah, hasilnya ini tetap 4/9 dikali. Nah, yang ini itu akar tersendiri yang di atas, itu 9 dibagi akar tersendiri yang di bawah, 10. Oke, hasilnya berapa? 9 bisa coret, 4 dengan 10 juga bisa coret. Di sini ekornya semua 0, ya, berarti 10-nya tetap berarti ya, kita tidak rubah. Ya, berarti 4/10. Nah, kalau 4/10 berarti 0,4. Jawabannya adalah C. Oke teman-teman, saya cukup sampai di sini. Sekian dulu ya teman-teman. Kita lanjutkan di pembahasan video selanjutnya. Ya, jangan lupa standby terus di channel saya teman-teman. Oke. Kita ketemu lagi di pembahasan video selanjutnya. Semoga teman-teman lulus dalam ujian tahun ini. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.